Halo semuanya, langsung aja ya kita masuk ke pembahasan materi kita kali ini. Kita bakal membedah sosok yang pastinya udah sering banget Anda dengar sejak kecil, yaitu Abu Nawas. Tapi tunggu dulu, coba deh hapus sebentar bayangan Anda tentang dia yang cuma sekedar tokoh lucu-lucuan dari abad ke-8. Karena nyatanya, lewat sumber dan cerita yang kita kumpulkan ini, kita bakal melihat gimana Abu Nawas itu sebenarnya adalah seorang master, seorang ahli strategi perilaku manusia yang benar-benar luar biasa. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal ngebahas mulai dari sosok jenaka penuh makna, lelucon sebagai senjata pembalasan, kritik tajam lewat komedi, filosofi pembungkam logika rumit, kebijaksanaan dalam aksi nyata, dan terakhir, pelajaran hidup sang legenda. Kita mulai dari bagian pertama, sosok jenaka penuh makna, tujuan sejati dari kecerdikan. Seringan kita mikir kalau sebuah lelucon ya ujung-ujungnya cuma buat bikin orang ketawa aja. Padahal, dalam warisan seorang Abu Nawas, kecerdikan atau kuete itu ibarat senjata taktis loh. Ini adalah kemampuan pakai humor bukan cuma buat hiburan, tapi buat melucuti lawan, ngebongkar kebenaran yang sering disembunyikan, dan buat bertahan di tengah dinamika sosial yang kadang super kaku. Nah, ini fondasi yang wajib banget kita pahami sebelum masuk ke cerita-cerita epik dia selanjutnya. Lanjut ke bagian kedua, lelucon sebagai senjata pembalasan atau humor sebagai karma. Jadi ceritanya gini, berdasarkan catatan yang ada, Abu Nawas baru aja pulang dari ibadah haji. Nah, suatu hari, sahabatnya yang seorang pendeta pura-pura kram kaki di tengah jalan. Abu Nawas yang pada dasarnya baik hati kan, kasihan ya. Jadi dia rela menggendong temannya itu. Tapi, ternyata pas sudah di atas punggung, si pendeta malah ketawa-ketawa ngejek sambil bilang, "Wah, baru kali ini nih ada pendeta naik haji." Nyebelin banget kan arogansinya. Tapi hebatnya, Abu Nawas santai aja dan tetap jalan. Nah, coba deh bayangin posisi Anda. Gimana coba caranya balas ejekan telak seorang teman kayak gitu tanpa kelihatan emosi atau marah-marah? Kalau kita sih mungkin udah langsung ngejatuhin orangnya saat itu juga sambil ngomel, ya kan? Tapi ini dia jeniusnya Abu Nawas. Pas mereka berdua sampai di pinggir sungai, Abu Nawas tanpa basa-basi langsung ngeceburin si pendeta ke dalam air. Terus, sambil berdiri santai ngeliatin sahabatnya yang basah kuyup megap-megap di air, dia bilang gini, "Hei kawan, aku juga baru tahu hari ini ada seorang haji membaptis pendeta." Skakmat, sang pendeta akhirnya cuma bisa ketawa karena sadar dia udah kalah telak, tapi dengan cara yang sangat elegan. Dari cerita barusan, kita bisa narik poin strategis dari taktik karma ini. Pertama, jangan pernah kasih lihat ke lawan kalau Anda tersinggung, santai aja. Kedua, sabar nunggu momen dan keuntungan lingkungan yang paling pas, ya kayak air sungai tadi. Dan ketiga, biarkan tindakan Anda itu sendiri yang jadi punchline-nya. Jujur aja, ini jauh lebih ngena daripada sekedar adu mulut kan? Masuk ke bagian ketiga, kritik tajam lewat komedi, humor sebagai kritik politik. Bayangin deh, ngeri-ngeri sedapnya ngeritik raja zaman dulu yang punya kekuasaan mutlak. Salah ngomong dikit, nyawa taruhannya. Di cerita ini, raja nantangin Abu Nawas buat bikin seekor keledai sibuk kerja selama 1 tahun penuh, tapi syaratnya nggak boleh dikasih makan. Abu Nawas sih, iya-iya aja. Tapi ajaibnya, pas setahun berlalu, itu keledai bukannya mati kurus kering, malah makin gemuk. Rajanya kan kaget bukan kepalang. Tapi tunggu dulu, di saat yang sama, ada masalah yang lebih besar. Rakyat lagi pada menderita karena ada menteri korup yang diam-diam motong 3% penghasilan rakyat. Nah, pertanyaannya, gimana cara ngebongkar skandal korupsi ini langsung ke hadapan raja dengan aman tanpa dituduh ikut campur urusan politik? Jawaban Abu Nawas ini benar-benar epik. Dia jawab kebingungan raja soal si keledai gemuk tadi dengan santai. Dia bilang, keledainya tambah gemuk karena dia angkat jadi menteri. Raja makin bingung kan, kok keledai jadi menteri? Dan keluarlah kalimat ikonik ini, karena seorang menteri jangankan tak dikasih makan pun dia tetap sibuk mengambil dari rakyatnya. Boom, sindiran ini langsung nancep tepat di jantung masalah pemerintahan saat itu. Kenapa sih trik mengkritik gaya Abu Nawas ini sukses besar? Karena sesuatu yang absurd itu bisa nembus tameng defensif orang. Dengan pakai keledai yang notabene adalah tantangan dari raja itu sendiri, Abu Nawas berhasil nyampaiin kebenaran yang pahit lewat fiksi paralel. Hasil akhirnya, raja langsung paham maksud terselubungnya, marah besar sama kenyataan yang ada, dan menteri korup itu detik itu juga langsung dipecat. Kepalanya Abu Nawas tetap aman di lehernya. Sekarang kita di bagian keempat, filosofi pembungkam logika rumit, humor sebagai teologi. Ada kalanya lawan Abu Nawas itu bukan penguasa atau politisi, tapi pemikir kelas berat,
Bayangin suasana istana yang lagi super tegang. Berdasarkan sumber kita, ada seorang ateis yang logikanya tajam banget. Dia datang dan langsung mojokin semua penasihat kerajaan pakai argumen-argumen penciptaan yang super kompleks. Semua orang pintar di istana mati kutu, defensif dan kebingungan total. Ya ujung-ujungnya raja manggil pahlawan kita, Abu Nawas. Si ateis ini langsung keluarin pertanyaan provokatif andalannya. Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya nggak bisa lihat dia? Semua yang ada di dunia ini kan harusnya bisa dijelasin pakai logika. Coba, kalau Anda ditodong pertanyaan kayak gini, ngeladenin pakai debat rumus atau dalil panjang lebar tuh rasanya cuma bakal bikin makin pusing dan kejebak sendiri kan? Terus apa yang dilakuin Abu Nawas? Alih-alih ngeluarin teori teologi yang jelimet, dia malah minta dibawalin segelas susu sapi hangat. Dia pegang gelas itu, terus tanya ke si ateis, dari mana asalnya susu ini? Abu Nawas jelasin dengan simpel, sapi makan rumput warna hijau, diproses dalam perutnya, dan yang keluar malah susu warna putih. Dia langsung mukul telak logikanya si ateis. Kita nggak bisa lihat proses ajaib di dalam sana dengan mata kepala kita sendiri, tapi hasilnya sangat nyata dan bisa diminum. Ini yang sering disebut sebagai harmoni ilahiyah. Kadang-kadang, kalau kita terlalu overthinking dan terlalu mendewakan intelektualitas buat mecahin masalah, kita malah buta sama kebenaran simpel yang sebetulnya ada di depan mata. Kebesaran alam itu nggak semuanya harus bisa dikupas tuntas sama akal, tapi harmoni hasil akhirnya itu benar-benar nyata. Dan benar aja, si ateis hebat tadi langsung bungkam. Penjelasan yang luar biasa cerdas. Kita sampai di bagian kelima. Kebijaksanaan dalam aksi nyata, kebijaksanaan dalam tindakan. Nah, dari semua materi yang kita bahas, buat saya pribadi, bagian ini tuh yang paling menyentuh. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan sejati itu bukan soal seberapa sering kita menang debat, tapi soal kedalaman karakter. Ceritanya ada anak kecil yang pengen banget ngalahin reputasi jeniusnya Abu Nawas. Anak ini nangkap burung kecil, disembunyiin di balik punggungnya, terus ngasih tebakan maut. Coba tebak, burung di tanganku ini hidup atau mati? Jebakannya kejam banget sebenarnya. Kalau Abu Nawas jawab hidup, anak itu bakal meremas burungnya sampai mati. Kalau dijawab mati, dia bakal lepasin burungnya terbang. Abu Nawas langsung baca situasi ini. Tahu nggak dia jawab apa? Dia jawab mati. Otomatis si anak kegirangan. Dia buka tangannya, burungnya terbang bebas, dan anak itu merasa berhasil ngerjain sang legenda. Kalau kita bandingin, ini nunjukin banget bedanya orang pinter sama orang bijak. Si anak cuma punya satu tujuan, menang tebak-tebakan demi ego. Tapi Abu Nawas, dia punya tujuan yang jauh lebih besar, belas kasih buat makhluk yang lagi terancam nyawanya. Abu Nawas sangat sadar kalau satu-satunya cara buat nyelamatin burung itu adalah dengan mengalah dan rela kelihatan salah. Waktu anak ini pulang ke rumah dan pamer kemenangannya ke ayahnya, sang ayah ngasih tamparan realita yang maknanya dalam banget. Dia menang bukan karena dia cerdik, nak, tapi karena ia memilih cinta kasih dan kebaikan. Ayahnya bikin si anak sadar kalau kelicikan itu nggak ada artinya tanpa empati. Kecerdasan level tertinggi itu justru terbukti waktu kita rela memakainya demi kebaikan. Terakhir, bagian ke-6, pelajaran hidup sang legenda, warisan yang bertahan lama. Pelajaran dari abad ke-8 ini rasanya masih pas banget ya buat kita pakai di konflik sehari-hari zaman sekarang. Jadi sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikirin satu hal ini. Besok-besok, kalau Anda lagi dihadapin sama situasi yang bikin panas, entah itu diserang secara personal, ngelihat ketidakadilan, atau lagi debat kusir, coba tanya ke diri sendiri. Apakah kecerdikan yang Anda punya cuma mau dipakai buat menang debat demi kepuasan ego? Atau Anda mau pakai cara Abu Nawas, menggunakannya buat bikin keadaan jadi lebih baik, lebih adil, dan penuh kasih? Keren banget kan nilai-nilai ini? Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kita sampai akhir, dan jangan pernah berhenti buat cari tahu hal-hal baru.